Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Nuansa Inspirasiku. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview singkat tentang tanaman hias di Penbasia. Sebelumnya bantu like, comment, and subscribe agar channel ini semakin berkembang. Selamat mengikuti. Diphenbasia merupakan tanaman hias populer yang biasa ditanam di pekarangan. Keindahannya berasal dari bentuk tajuk dan juga warna daunnya yang bervariasi, berupa hijau dengan bercak-bercak hijau muda atau kuning. Di kalangan penjual tanaman hias, Diphenbasia dikenal pula dengan sebutan damken, blenceng, daun bahagia, atau bunga bahagia dengan berbagai macam varietas. Getah daun dan batang Diphenbasia mengandung kalsium oksalat yang berbentuk jarum di dalam sel-selnya dan dapat menyebabkan gatal-gatal maupun kejang pada bibir dan lidah. Meskipun setelah beberapa waktu dapat pulih kembali. Diphenbasia terlihat mirip dengan aglonema, namun sebenarnya berbeda. Aglonema biasanya memiliki unsur perak keabu-abuan pada daunnya, sedangkan Diphenbasia tidak. Agar tanaman hias ini bisa tumbuh dengan baik, berikut tips cara perawatannya. 1. Mencegah penyiraman berlebihan. Periksa tanah untuk melihat apakah sudah waktunya untuk penyiraman lagi. Sekitar 2,5 cm di bagian atas tanah harus kering, sementara yang di bawahnya lembab. Jika lapisan atas tanah telah mengering, kita dapat menyiram tanaman lagi dan mengulangi siklusnya. 2. Hindari pencahayaan langsung. Tanaman ini tumbuh dengan baik dalam berbagai situasi pencahayaan, dari cahaya teduh hingga cahaya tidak langsung yang terang. Daun akan tampak paling bercahaya ketika tanaman menerima cahaya yang tidak langsung. Sedangkan cahaya matahari langsung harus dihindari karena dapat membakar daun atau menyebabkan warna daun pudar. Ketiga, tempatkan di ruangan yang lembab. Diphenbasia menyukai kelembaban yang tinggi dan akan berkembang dalam kondisi lembab. Maka tanaman tumbuh dengan baik jika disimpan di dapur dan kamar mandi yang cenderung lembab. Selain itu, memberikan kelembaban yang tinggi juga merupakan cara mudah untuk mencegah beberapa hama. Menyemprot tanaman dengan sedikit kabut air akan meningkatkan kelembaban dan juga memiliki manfaat tambahan untuk mencegah debu menempel di daun. 4. Berada di suhu yang hangat. Suhu yang ideal harus berkisar antara 60 derajat Fahrenheit atau sekitar 15 derajat Celcius hingga 80 derajat Fahrenheit atau sekitar 26 derajat Celcius setiap saat. Beberapa derajat di luar suhu tersebut seharusnya tidak menimbulkan masalah, tetapi angin dingin yang sering mengakibatkan pertumbuhan terhambat dan kerusakan pada dedaunan. Jauhkan Diphenbasia dari area yang memungkinkan mengalami suhu terlalu panas, seperti ruang berjemur atau lokasi di tempat pemanasan. 5. Pemangkasan. Pemangkasan Diphenbasia tidak terlalu penting, meskipun kita mungkin ingin memangkasnya untuk mendapatkan bentuk yang kita suka. Tanaman ini perlu dipangkas agar mendorong pertumbuhan keluar daripada ke atas. Jika kita belum berpengalaman dalam pemangkasan, tidak perlu khawatir. Meskipun kita memangkasnya secara berlebihan, tanaman ini akan tetap menjadi lebih lebat dalam waktu yang singkat. 6. Mengganti pot. Tanaman Diphenbasia harus diganti potnya atau repotting dengan sangat hati-hati. Jika kita memberinya lebih banyak ruang untuk menumbuhkan akar, maka tanaman ini juga akan mulai membutuhkan lebih banyak ruang di luar pot. Banyak varietas Diphenbasia dapat tumbuh setinggi langit-langit dengan cukup cepat. Jadi, jika kita lebih suka tanaman tetap padat, kita harus menyimpannya di pot yang berjarak. 7. Memperbanyak tanaman. Tanaman ini mudah diperbanyak dengan cara stek. Cara paling sederhana untuk memperbanyak tanaman ini adalah stek batang atau stek ujung. Salah satu cara yang saya lakukan dalam mempropagasi tanaman ini, yaitu setelah di stek bisa kita letakkan dulu di media air
sampai timbul perakaran baru. Untuk melihat prosesnya, mari simak video berikut ini.